Dohir ngeramut supaya ini ulamanya ini bisa berlanjut, maka membikin paku bumi. Paku bumi bikinnya 98. 1998 adalah 18 anak. Nah, jadi dari ulamanya Pak Nur Hasan yang telah diberi kemangkulan Pak Nur Hasan, Pak Kusen, Mbah Hudi, Pak Juri, Pak Jir, Kang Musin, Kang Arbai, Kang Toyib, terus Bapak Kang Muslimi sapa jenenge? Dulmanan, terus Cak Dohir, terus Pak Ajis, terus Guslil, terus dan lain-lain. Ini ulamanya Pak Nur Hasan. Lah Pak Dohir supaya ini jangan sampai putus, bikin paku bumi dibikin, dipilih. Nah, ulama sepuh ini yang disuruh memangguli semua. Nah, ini zaman Pak Dohir tahun 1988 sebelum tahun 1988 setelah itu mekanisme tahun 90, setelah itu bikin akte notaris pencak silat, setelah itu tahun 95 membikin 5 unsur karena dikhawatirkan yang membina generosron meturun ini tidak ada, bikin 5 unsur. Kemudian tahun 2004 membikin Senkom. Tahun 90 menyebarkan ke luar negeri. Suruh amar ma'ruf ke luar negeri. Pak Mayor Baidowi polisi. Dia lapor ke Pak Amir kula enggak ada dulur teng ngene Suriname. Lah terus napa Pak Baidowi? Anggit kula nggih kula amar ma'ruf yo nggih. Mungkin kali sakar men. Nah, jadi membuka Suriname itu Pak Baidowi dengan Pak Sakar. Pak Baidowi sudah almarhum, Pak Sakar juga almarhum. Termasuk lagi ke Amerika, ke Australia, Mas Emir. Ada enggak Mas Emir? Amal saya berdiri di situ aja Mas. Nah, ini yang nyuruh Cak Dohir untuk amar ma'ruf di luar negeri. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Termasuk Ansaruddin. Ada enggak Ansaruddin ya? Wah ya itu Ansaruddin. Ini termasuk juga cikal bakalnya ya termasuk ke Amerika dulu. Amerika, New Zealand tau ora? Ke New Zealand itu yang merintah Pak Dohir. Nah, jadi sampai ke luar negeri, jazakallahu khairan. Nah, kemudian disusul banyak yang menyusul pembukaan di luar negeri. Tanggal 2004 dibikinlah akte notaris Senkom. Targetnya menghilangkan STR. Kemudian tanggal 12 bulan 9 2006 Pak Dohir wafat. Setelah Pak Dohir wafat, para warga jamaah memilih Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Sultan Aulia dibeat menjadi amirnya, menjadi imamnya. Nah, pada waktu keimaman Pak Aziz, jamaah terus diramut. Boleh dikata gegeran ini sepi gegeran. Tapi yang banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah datang sendiri ikut ngaji. Jadi penginsap itu datang sendiri, yang dari luar maupun dari dalam. Dari dalam anaknya orang jamaah banyak, dari luar penginsap-penginsap banyak. Saking berkembangnya sampai kelompok ini disapih. Saking berkembangnya desa disapih. Saking berkembangnya daerah disapih. Jamaah bertambah banyak.
Dulu zaman Pak Ndoir ndak ada ngajinya sak jagat rat itu ndak ada, belum ada. Zaman Pak Aziz ini ngajine sak jagat rat. Jadi penginsap bertambah banyak, kemudian orang-orangnya jamaah juga tambah banyak yang pinter. Nah, di dalam keimaman Bapak Haji Sultan Aulia ini semua digerakkan. Semua digerakkan. Yang mempunyai dapuan. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang mempunyai dapuan, angkat tangan. Dapuan apa saja? Apa mubalek, apa penerobos, apa-apa. Ya, yang tidak mempunyai dapuan berdiri. Nah, ayo, yang tidak punya dapuan, yang tidak ngacung tadi sekarang berdiri. Yang ngacung dan yang tidak ngacung berdiri semua. Yang ngacung dan yang tidak ngacung berdiri semua. Para warga jamaah oleh Bapak Haji Abdul Aziz dalam peramutan jamaah, karena jamaah ini semua ingin masuk surga selamat dari neraka, maka semua diramut. Semua diramut. Dan peramutan di dalam jamaah diramut oleh jamaah sendiri, ini memungkinkan. Di dalam jamaah ulamanya banyak, di dalam jamaah orang yang pinter bergelar juga banyak, yang pangkat juga banyak. Nah, semua yang mempunyai dapuan di dalam jamaah ini oleh keimaman supaya difungsikan. Dengan digerakkan beberapa penerobos muda-mudi, penerobos umum, penasehat-penasehat dari keimaman, semua yang mempunyai dapuan digerakkan. Ya ulamanya, ya 4S-nya, ya KU-nya, ya organisasinya, ya persinasnya, ya senkomnya, ya timnya, semua digerakkan di dalam jamaah. Maksudnya digerakkan itu difungsikan. Semua di dalam jamaah ini difungsikan. Nah, setelah jamaah yang mempunyai dapuan ini difungsikan, maka ijtihadnya Bapak Haji Sultan Aulia supaya yang mempunyai dapuan membantu keimaman ngeramut jamaah. Lah ini karena saking banyaknya jamaah, lah maka ijtihadnya Bapak Imam yang sekarang semua yang mempunyai dapuan diaktifkan, difungsikan. Setelah semua berfungsi, maka sekarang semua yang mempunyai dapuan supaya minta amal solehnya, bantu keimaman ngeramut jamaah. Contohnya sekarang yang difungsikan, yang mempunyai dapuan difungsikan organisasi. Organisasi zaman dulu nutupi, tapi sekarang enggak. Sekarang diijtihadi organisasi menerangkan kepada tokoh masyarakat, kepada pejabat, kepada orang-orang yang dipandang perlu, supaya diterangkan bahwa jamaah itu baik, orangnya berbudi luhur, dia kesenangannya ibadah dan mentepi peraturan pemerintah yang sah. Itu organisasi, benar. Organisasi menerangkan sehingga presiden baik, wakil presiden baik, para menteri baik, tokoh-tokoh masyarakat baik, sampai yang musuhi kita habis-habisan Majelis Ulama Indonesia itu baik sekarang. Menurut laporannya Pak Ketum LDI, ada beberapa orang, 5 orang yang sekarang lagi bisa menjadi anggota Majelis Ulama Pusat. Ini amal solehnya organisasi. Senkom, amal solehnya menghilang STR, hilang sudah, dikasih lagi. Senkom sekarang targetnya mengamankan jamaah.
Lah dilalah ini. Jamaah diamankan, lah jamaah sendiri yang menjadi senkom metiti. Lah sehingga dengan Kapolri ketemu, BNN ketemu, BK, PM ketemu, BNPB ketemu. Lah ini kenyataannya ya di mana-mana aman. Ini amal solehnya Senkom, amal solehnya Persinats. Nomor 1, bagaimana caranya supaya Persinas ini bisa menjadi anggota IPSI. Ditargetkan lagi supaya orang-orang jamaah bisa duduk di kepengurusan IPSI. Betul, dari kota, kabupaten, provinsi sampai pusat semua ada orang jamaah yang duduk di situ. Nah, dan disatukan Asad A dan Asad B digabung sehingga hebat sekali. Tidak hanya itu, malah lebih dari itu dapat medali emas, medali perak, medali perunggu. Ini. Nah, kemudian contoh lagi para ulama difungsikan. Bagaimana caranya para ulama supaya membantu keimaman agar ibadahnya orang jamaah persis dengan Quran hadis. Bagaimana ibadahnya jamaah bisa khusyuk. Bagaimana caranya supaya ibadahnya orang jamaah bisa tumakninah. Bagaimana caranya supaya orang-orang jamaah bisa menjadi ahli Quran, ahli hadis. Ini ulama difungsikan. Kemudian 5 unsur difungsikan supaya ngeramut, PAUD, cabai rawit, praremaja, remaja sampai nikah. Supaya diramut. Jangan sampai cabai rawit dibiarkan, jangan. Nanti rusak semua. Lah harus diramut. Jadi setelah 5 unsur digerakkan, maka keimaman membikin lagi supaya 5 unsur bisa aktif, dibikinkan PPG. Penggerak, pembina, generus. Terus memberitahu kepada 5 unsur. 5 unsur terus diberitahu. Para ulama bersatu dengan 5 unsur dengan PPG. Sehingga cabai rawit sudah ada yang mulai menghafalkan Al-Quran. Ada yang dapat 1 juz, 2 juz, 6 juz, 8 juz, 15 juz. Nah itu. Sehingga orang jamaah ini nanti menjadi ahli Quran. Bagiannya ulama ini. Ulama supaya bantu keimaman meramut ibadahnya orang jamaah, ibadahnya supaya bisa khusyuk, bisa tumakninah, dan semua diusahakan bisa menghafalkan Al-Quran. Sehingga setelah demikian ini difungsikan semua, maka keimaman ijtihad. Ijtihadnya nomor 1 dalam rangka peramutan run meturun ila yaumil kiamah. Mulai PAUD, cabai rawit, praremaja, remaja sampai nikah. Ini yang bantu ngeramut 5 unsur dan PPG. Yang kedua, selain itu semua jamaah supaya bisa tetap di dalam jamaah yang diminta amal soleh untuk ngeramut jamaah adalah 4S plus KU. 4S plus KU ini supaya terus selalu musyawarah bagaimana caranya supaya orang jamaah tetap jamaah. Ngajinya tertib, ngamalnya tertib, pembelaannya lancar, sambungnya lancar, taatnya bisa ditaati, budi luhurnya diwujudkan semua. Lah ini bagiannya 4S plus KU.
ikut membantu keimaman ngeramut jamaah. Selalu diingatkan bagaimana 4 tali keimanannya, bagaimana 6 tabiat luhurnya, 4S plus KU. Nah, itu yang nomor 2. Kembali yang nomor 1, cabai rawit pra-remaja-remaja sampai nikah ini diberi bekal. Supaya diberi bekal. Nomor 1 tri sukses, nomor 2 6 tabiat luhur, nomor 4 tali keimanan. Ini jadi di dalam jamaah itu di planning begini ini mencukupkan waktu. Mencukupkan pembinaan karena saking banyaknya jamaah. Lah alhamdulillah Bapak Amir ya sudah nasihat bahwa mulai ada hasilnya. Para cabai rawit perkembangannya ya alhamdulillah baik. Nah, dengan harapan cabai rawit pra remaja sampai nikah yang diurusi pengurusannya dibantu oleh 5 unsur dan PPG ini mudah-mudahan dengan waktu yang singkat itu Allah memberi hasil. Mudah-mudahan Allah memberi hasil yang barokah. Dan harapannya generasi ini nanti menjadi generasi yang menyambung run meturun ila yaumil kiamat.